Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita belajar bersama. Untuk kali ini kita belajar tentang penanganan situasi, kondisi, dan korban. Katakanlah ketika kita melihat situasi kecelakaan di lalu lintas ataupun korban terkena runtuhan longsor, bagaimana kita harus berbuat sebagai masyarakat yang ataupun kebetulan lewat ataupun kebetulan melihat. Nah, hal yang pertama harus kita ingat-ingat adalah sebelum kita menolong korban, pastikan bahwa diri kita sendiri itu aman. Contohnya begini, ada sebuah mobil terkena longsoran batu. Nah, sebelum kita menolong, kita pastikan bahwa tidak ada longsoran susulan yang membahayakan kita. Nah, itu situasi harus sudah terkondisi. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Kalaupun itu korban kecelakaan lalu lintas, maka korelasinya adalah kita harus memberi parameter di jalan supaya kendaraan-kendaraan lain itu tidak membahayakan kita waktu menolong korban. Nah, katakanlah sekarang situasi sudah terkondisi bahwa korban itu tergeletak. Apakah kita langsung memindahkan korban? Tidak. Bahwa korban itu harus kita pastikan dulu penanganannya sebelum dipindahkan. Nah, ini nanti kita akan praktek bagaimana kita melihat korban ini, bagaimana kita menilai korban ini, apa harus diperbuat, akan kita praktekkan. Nah, silakan Mas Rona untuk mempraktekkan bagaimana kita melihat apa yang terjadi dengan korban. Silakan. Nah, dimulai dari ujung kepala mungkin bisa kita melihat ada lukakah, seperti luka memar pasti kelihatan, luka pendarahan pasti kelihatan. Nah, yang biasanya tidak kelihatan adalah luka patah tulang tertutup. Jika patah tulang terbuka itu pasti ada pendarahan, karena patah tulang terbuka itu tulang akan merobek kulit. Tapi kalau patah tulang tertutup itu dia patahnya di dalam tapi tidak sampai merobek jaringan kulit. Nah, itu yang harus kita cari. Maka kita lakukan pemeriksaan terhadap korban dari mulai ujung atas sampai bawah. Biasanya ciri-cirinya itu ada yang tidak normal di tulang, pasti ada yang tidak normal. Mulai dari tangan, kemudian badan masuk, tulang rusuk dan sebagainya, tulang belakang. Nah, kita raba tulang belakang, kita pastikan disamakan dengan tulang yang kita miliki. Kita sambil menyamakan. Kemudian pinggul, terus kaki sampai bawah. Kita pastikan tidak ada perubahan bentuk. Nah, ini yang bisa kita lakukan sebelum kita memindahkan korban nanti di materi selanjutnya. Nah, hal yang perlu kita perhatikan adalah kita hanya sebagai penolong awal. Jadi kita tidak ada tindakan di lapangan. Jadi untuk masyarakat apabila menemukan korban jatuh, tertabrak, kena runtuhan, hal yang pertama harus dilakukan selain tadi penanganan situasi dan kondisi, kita harus segera memanggil ambulan, tim medis, damkar, rescue untuk mengevakuasi korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami belajar bersama. Kali ini kita akan belajar bagaimana menangani korban pendarahan yang besar. Jadi kita harus melakukan pembalutan. Maka dari itu kita nanti akan belajar. Kenapa kita harus belajar? Karena seringkali kita menemui korban kecelakaan ataupun gores pisau yang itu mengeluarkan darah yang banyak. Nah, yang berbahaya adalah ketika luka itu tidak ditutup, maka darah akan terus mengalir, maka akan mengakibatkan kehabisan darah dan itu bisa berakibat fatal, bisa berujung dengan kematian. Maka dari itu apabila melihat ada
luka terbuka yang darahnya itu mengucur, hal yang pertama kali kita lakukan adalah menutup luka itu supaya darah tidak mengucur kembali. Jadi korban itu tidak kehabisan darah. Maka kita praktekkan, kita asumsikan bahwa ini korban terluka di bagian kepala. Silahkan Mas Rona dipraktekkan. Misalkan ini lukanya ada di kanan. Nah, bisa kita lihat di sini kita kasih bantalan dulu. Untuk bantalan ini, ketika kita berada di lapangan, tentu kita kejadian-kejadian itu barangkali tidak istilahnya terjadi tiba-tiba. Jadi apapun yang ada di sekitar kita yang bisa kita gunakan, contohnya ada kapas, kita gunakan kapas, ada kain, tapi dengan catatan kain yang steril, yang bersih. Karena ketika kain itu sudah terkontaminasi, otomatis hal itu akan mengakibatkan infeksi yang memperparah luka korban. Nah, selain itu ada hal yang lebih mudah lagi kita dapatkan di warung-warung. Mohon maaf, itu pembalut wanita. Jadi itu bisa kita manfaatkan untuk balut sebagai bantalan pembalut ban. Itu bisa kita gunakan. Nah, untuk bantalan ini sampai di rumah sakit tidak boleh kita copot. Jadi agar para medis maupun pihak medis itu tahu seberapa sih darah yang sudah dikeluarkan oleh korban itu, jadi bisa mengira-ngira tindakan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami. Kali ini kita akan belajar bersama tentang hal yang sering kali kita ketemui, yaitu patah tulang ataupun mat di bagian alat gerak bagian atas, yaitu tangan. Kenapa sering kita temui? Karena ketika orang itu terjatuh, seringkali refleks itu tangan akan menjadi tumpuan. Jadi seringkali tangan bagian ini seringkali menjadi cedera, baik itu patah tulang maupun mat. Jadi kita akan praktekkan bagaimana penanganannya. Hal yang pertama kita siapkan adalah kalaupun punya mitela, ini mitela namanya. Kalaupun tidak ada, bisa kita gunakan taplak meja maupun sarung juga bisa. Yang penting kita dibuat segitiga dulu. Nah, ini kan segitiga. Kemudian kita tali di salah satu ujungnya, itu nanti sebagai bagian tumpuan untuk siku korban yang tangan yang cedera. Nah, ini sudah kita tali terus sebagai tumpuan. Ini kita ibaratkan tangan sebelah kanan ya. Nah, ini kita kasih di tumpuan itu di tangan kanan. Nah, kita perhatikan bagaimana cara menalinya. Dilihat, ini cukup satu orang aja sudah bisa, karena ini relatif lebih mudah. Kita setelah tumpuan di sini, kita kasih ujung satu ke bagian leher, ke belakang leher satu, kemudian kita setel ujung satunya lagi sebagai penyetel. Mau senyaman mungkin untuk korban, kita bisa berkomunikasi sudah nyaman atau belum, itu bisa kita komunikasikan. Jadi supaya korban itu nyaman, karena ini mungkin akan digunakan untuk keseharian. Kalaupun nanti ini patah tulang, kalau sudah selesai operasi, biasanya tetap akan digunakan harian untuk meminimalisir pergerakan dari tangan yang cedera. Jadi dibuat senyaman mungkin, bisa disetel. Cukup hanya seperti ini. Untuk tali di belakang itu tali biasa, bisa tali yang kalau orang
bilang itu tali butut itu juga bisa. Yang penting tali yang mudah untuk dilepas kembali karena ini bisa digunakan harian.